Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan keberapa ya, cacing kurikulum? Yang benar. Sesi keempat berarti? Ya, pertemuan keempat. Berarti apa sekarang kira-kira materinya? Belanja, how to spend ya. Kita dari awal dari perkenalan udah tahu rangkumannya, globalnya tentang keuangan ya. Pertama bagaimana cara mendapatkan uang, ya kan? Yang kedua bagaimana cara menabung, betul. Sekarang yang ketiga bagaimana cara belanja. Nanti pertemuan berikutnya bagaimana cara tentang donasi, betul ya. Oke, sekarang sesi keempat. Bagaimana kita belanja dengan bijak. Kira-kira coba barisan sana dulu nih, ada nggak yang kira-kira punya pendapat belanja yang bijak, belanja yang smart, yang pintar itu seperti apa barisan sana? Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Nggak apa-apa, jangan takut, tidak mesti benar. Aldo, apa kira-kira? Jajan tapi bener gitu. Jajan tapi kitanya pinter. Iya. Bagaimana jajan yang pinter itu? Hemat. Kan jajan ceritanya. Kitanya kan boleh jajan nih. Boleh jajan nih, tapi yang pinter gimana caranya? Belanja dengan bijak. Bijaknya seperti apa? Belanja makanan. Di saat kita lapar beli makan, boleh. Terus? Ketika haus beli minum, boleh. Bagus. Ada lagi? Belanja keperluan rumah. Belanja keperluan rumah yang memang kebutuhan kita, betul. Ada lagi? Yasmin? Tidak boros saat belanja. Artinya kalau kita belanja, kalau kita jajan itu memang yang kita butuhkan. Betul? Jadi ada dua hal nih. Contoh nih, kita punya uang. Pasti ada dua hal yang bisa menghabiskan uang kita. Catat nih, satu kebutuhan. Yang kedua itu keinginan. Ya, betul? Beda ya, kebutuhan dengan keinginan pasti beda. Contoh nih, Pak Guru punya uang 100.000 ya. Kebutuhan hari ini untuk makan dan minum ya. Sama transportasi, contoh bolak-balik transportasi, contoh 10.000. Makan contoh lah, kalau di luar itu ya anggap saja 20.000 sama minum. Berarti sudah habis 30.000. Sisa uang Pak Guru masih 70.000. Kira-kira kalau ketemu teman dia punya barang baru, contoh barang baru, cemilan baru. Kita udah makan nih, tapi teman kita beli cemilan. Kira-kira langkah bijaknya seperti apa? Apakah kita ikut beli cemilan atau uangnya kita tahan dulu, kita simpan? Simpan. Karena itu bukan kebutuhan. Ya, itu hanya keinginan kita, ya. Jadi jadi seandainya keinginan kita itu tidak mengcover atau tidak mewakili kebutuhan kita, lebih baik uangnya disimpan untuk keperluan esok hari, betul? Ya, jadi kalau keinginan kita itu memang kebutuhan, seperti apa contohnya? Keinginan tapi kebutuhan kita. Ada yang bisa kasih tahu? Contoh, Aldo pengen punya HP, ya kan? Contoh, di situasi kita saat ini, di zaman sekarang ini, kalau nggak punya HP kadang-kadang repot juga, betul? Iya. Jadi Aldo pengen punya HP, buat main game segala macem. Tapi di satu sisi ada kebutuhan juga. Kalau dari sekolah ada informasi mendadak, dari teman, dari keluarga ada informasi mendadak, kan harus lewat HP zaman sekarang, betul? Iya. Jadi kalau seandainya uang tabungan kita atau uang yang kita miliki
beli buat HP, kira-kira boleh nggak? Boleh kalau uangnya mencukupi. Iya. Tapi kalau urusan main gamenya gimana, Aldo? Tadi kan keinginannya itu hanya main game. Untuk main game, hemat-hemat pulsa kuotanya. Lihat-lihat. Kalau kita udah punya uang, contoh 100.000 ya, bolehlah 10% untuk beli kuota buat ini, untuk refreshing. Kalau untuk sehari-hari takutnya sedang ada tekanan pikiran atau beban. Contoh, habis tugas banyak nih Pak, pusing. Saya kalau tidur aja nggak cukup untuk menghilangkan pusingnya. Kalau main game saya seneng, happy, hilang pusingnya, boleh. Tapi harus dikendalikan. Oke, sekarang bagaimana nih kalau kita nonton video dulu? Nah, bagaimana mengatur uang untuk keinginan dan kebutuhan? Perhatikan ya, nanti nama tokohnya diingat, kelakuannya seperti apa, apakah dia jajan aja, apakah dia simpan uangnya untuk kebutuhan, ya. Perhatikan. Oke, kita tonton dulu videonya ya. Hai adik-adik, apa kabar? Kembali bersama Kakak Ica di sini. Kita akan melanjutkan belajar di kelas Cacing Kurikulum. Oh iya, adik-adik, masih ada yang ingat nggak sebelumnya kita belajar mengenai apa? Menabung. Ya, bagus. Menabung atau save adalah menyimpan uang saat ini untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan di masa yang akan datang. Oh iya adik-adik, apakah kalian sudah mulai menabung? Udah. Bagus kalau kalian sudah mulai menabung. Diteruskan ya sampai tujuan menabung kalian tercapai. Baik adik-adik, Kak Ica ingin tanya, siapa di sini yang suka belanja seperti Pepper? Wah, sepertinya Kak Ica dan Pepper nih yang suka belanja. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai belanja atau spend. Apa sih belanja itu? Belanja atau spend adalah menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa. Kira-kira benda apa sih yang terakhir adik-adik beli? Mengapa adik-adik membelinya? Kemudian, apakah adik-adik membandingkan harganya terlebih dahulu? Atau apakah adik-adik tahu yang dibeli itu merupakan kebutuhan atau keinginan? Dan apakah adik-adik sudah belanja dengan benar? Nah, adik-adik, sebelum kita belajar mengenai bagaimana belanja yang bijak, yuk kita saksikan video berikut ini. Harus buat keputusan. Mereka pergi. Pikir Ustaz, aku gak pernah pergi. Lihat mereka pergi secepat inilah. Ada yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Dapatkan harga terbaik di kota. Yeah. Dengan uang dengan bijak kawan. Dengan harga terbaik dari yang seharusnya. Dengan
pada akhirnya Ben menabung cukup uang untuk membeli pengeras suara baru dengan harga yang terjangkau. Bahkan lebih murah dari jumlah uang yang telah mereka tabung. Terus, ada yang bisa memberitahu Kak Ica apa itu kebutuhan? Ya, kebutuhan adalah sesuatu yang harus kamu miliki untuk kehidupan sehari-hari. Contoh dari kebutuhan antara lain air untuk kita minum, kemudian ada pakaian, rumah, makanan, dan peralatan sekolah. Selain kebutuhan, ada juga keinginan. Ada yang tahu apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki, tetapi bukan suatu keharusan. Jadi masih bisa ditunda ya adik-adik. Contoh dari keinginan antara lain ada bola, boneka, dan juga mobil remote control. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu ya bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi, adik-adik harus ingat, saat membelanjakan uang, adik-adik harus tahu mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat membelanjakan uang dengan bijak. Jadi adik-adik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu: pertama, belanja atau spend adalah menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua, jika adik-adik ingin membelanjakan uang dengan bijak, adik-adik harus tahu mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Nah, seperti biasa, sebelum berpisah, kakak punya tugas atau aktivitas di rumah untuk adik-adik sekalian. Apa ya tugasnya? Nah, di samping kakak Ica, ada lembar kerja tantangan mengurangi belanja keluarga. Nanti guru kalian akan membagikan lembar kerja tersebut melalui WhatsApp dan dapat dicetak atau di-print untuk dikerjakan langsung. Atau adik-adik juga dapat mengerjakannya di buku tulis. Untuk cara mengisi lembar tantangan tersebut akan dijelaskan oleh guru kalian. Dan silakan adik-adik dapat berdiskusi dengan orang tua untuk mengisi lembar tantangan tersebut. Jika sudah selesai, kirimkan kembali ke guru kalian ya. Untuk adik-adik yang mengakses video pembelajaran ini melalui website atau apps, lembar kerja dapat langsung diisi ya. Silakan berdiskusi dengan orang tua untuk membantumu. Selesai sudah, Kak Ica menemani kalian di sesi belanja kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tenang, kita akan bertemu lagi kok di sesi berikutnya. Sampai bertemu di video sesi berikutnya adik-adik. Dadah! Oke, bagaimana videonya, menarik nggak? Nah, kalian sudah menonton video yang materinya isinya tentang belanja. Intinya di sana hanya ada dua ya. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ada nggak yang bisa kasih pendapat pribadi setelah menonton ini? Boleh menyadur dari video, boleh pendapat pribadi. Yang pertama kebutuhan dulu. Ada yang bisa menjelaskan tentang kebutuhan itu seperti apa? Ada? Boleh dua-duanya, kebutuhan dan keinginan. Boleh. Pakai bahasa sendiri aja, kan tadi sudah dijelaskan di video. iPhone, iPhone, remote,
Itu keinginan. Kalau kebutuhan? Membeli sapu, membeli buku, alat tulis sekolah, baju, dan makanan. Boleh. Boleh. Barisan sana ada nggak? Kok sepi barisan sana? Apa? Boleh. Cewek dulu boleh. Membeli sepatu, sabun. Oh. Nah, itu contoh-contohnya ya. Yang Pak Guru minta itu pengertiannya. Kebutuhan adalah bla 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 bla. Keinginan adalah bla 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 bla. Ada yang bisa? Kebutuhan itu adalah suatu hal yang sehari-hari. Ya, terus keinginan? Apa keinginan apa? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Berani ungkapkan, kan harus berani. Ungkapkan apa ada yang ada di pikiran kalian. Rangkai kata-katanya sedemikian mungkin. Oke, sambil merangkai kata-kata, bagaimana? Ada yang bisa kasih definisi pengertian tentang kebutuhan dan keinginan? Pakai kata-kata sendiri tadi kan udah ada yang berani tuh, tapi itu contoh-contohnya bukan definisinya. Apa tuh? Apa? Boleh nih sambil kita buka materi ya. Keinginan adalah suatu hal, barang yang lagi kita ingin. Ulangi Aldo, ulangi. Gitu deh. Gitu deh. Keinginan itu Ya, terus adalah barang yang sedang kita incar, barang yang kita incar atau kita cari. Sebentar. Kita kasih ini tuh. Di situ ada kebutuhan dan keinginan tuh. Jelas nggak? Kebaca nggak? Keinginan adalah bukti dari kehidupan sehari-hari, air, pakaian. Nah, coba ada yang bisa ungkapkan? Boleh? Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan namun tak harus dibeli. Ya, keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tapi bisa ditunda belinya nanti juga ini. Kalau kebutuhan, ya, kalau kita, contoh makan nih, kalau kita nggak beli hari ini gimana? Mati. Nah, iya makanya ada yang kebutuhan yang sifatnya wajib bagi tubuh kita, ya kan? Kalau di sekolah pendidikan kita, ya kan? Itu kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan tidak hanya perut, tapi ilmu pengetahuan juga kebutuhan, betul? Ya, itu masuknya kebutuhan. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya. Sepertinya kira-kira udah pada paham ya? Paham? Oke. Karena udah paham, jadi kita tidak perlu ulas lebih banyak videonya. Nanti Pak Guru langsung ulas tugasnya. Setuju? Setuju. Oke, untuk tugas kali ini sesi 4 ya. Tugasnya itu sederhana. Sederhana ya. Yang pertama, kalian harus menuliskan uang yang diterima di total setiap bulan ya. Kalau setiap hari kalian dapatnya di total sebulan dapat berapa ya. Lalu yang kedua, tuliskan semua barang yang ingin kamu miliki. Ingat ya, ingin kamu miliki. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua, dari barang-barang yang telah kamu tuliskan, kamu harus memisahkan mana yang kebutuhan dan mana keinginan ya. Kebutuhan apa aja, biayanya berapa, keinginannya apa aja yang kamu inginkan, lalu biayanya berapa. Ya, kenapa Putri? Oh. Tugas yang terakhir sama seperti yang ada di video, yaitu tantangan mengurangi pengeluaran belanja. Ya, pengeluaran uang betul. Ya, jadi kalian tuliskan kategori belanjanya apa. Ya, jadi bulan sebelumnya kalian berapa nih habis belanjanya. Lalu bulan depan targetnya berapa ya.
cara untuk mengurangi belanjanya gimana? Tadi udah dapet kan di video? Kalau cara mengurangi belanja berarti yang harus dikurangi apa? Kebutuhan apa keinginan? Oke, karena sudah paham, lanjut silakan dibuka bukunya. Kita kerjakan tugasnya ya.